Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah petang ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Insyaallah hari ini kita akan berbincang-bincang di sekitar pendidikan anak, dan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kita bisa memulai mendidik anak kita itu dengan sholat. Nah, bagaimana penalarannya, bagaimana penjelasannya? Mari kita coba kita kaji hadis ini. Nah, dikatakan bahwa hadis ini berasal dari Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ada dua hadis yang utama yang dijadikan pijakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kajian hadis ini. Yang pertama, hadis yang berasal dari Abu Dawud yang dinukil dari riwayat seorang sahabat yang di situ dijelaskan wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebutan di dalam hadis ini disebut dari ayahnya, dari kakeknya. Yang disebut adalah nama cucunya. Nama cucunya adalah Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib itu adalah anak dari Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Sehingga kalau disebut kakaknya, maksudnya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridha kepada mereka. Pada mereka itu kepada Abdullah bin Amr, kepada Shu'aib bin Abdullah, dan juga kepada Amr bin Shu'aib. Qala, dikatakan bahwa dia menuturkan. Siapa yang menuturkan? Yang menuturkan itu adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu sahabat Rasulullah. Apa yang dituturkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As bin Wa'il radhiyallahu anhu itu dinyatakan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasulullah itu dinyatakan muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'ina sinin. Perintahkan, ajarkan, suruhkan. Artinya kita diminta untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga dikatakan di sini pertemaannya adalah suruhlah anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menegakkan sholat, untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'ina sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian dinyatakan wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka dikarenakan mereka meninggalkan sholat. Jadi ketika meninggalkan sholat, oleh Rasulullah diminta untuk memukulnya. Wahum abna'u ashrin, yaitu setelah mereka berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Artinya kita sudah harus memisahkan tempat tidur mereka, utamanya yang laki-laki dan perempuan. Meskipun sekarang ini bukan tidak mungkin pemisahan itu harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka harus punya kemandirian ketika melaksanakan tindakan, utamanya ketika mereka berada di tempat tidur.
Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang dikatakan oleh banyak ulama hadis ini disebut hadis yang punya sanad hasan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Jadi mata rantainya disebut hasan, artinya hadis yang tidak memenuhi kualifikasi sahih karena ada sanad yang tidak punya kualifikasi sebagai kualifikasi hadis sahih, karena diantaranya ada periwayat yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai periwayat yang thiqah. Yang thiqah itu yang kredibel. Tetapi hadis ini dikatakan sebagai hadis yang makbul, yaitu hadis yang bisa diterima dan bisa sebagai hujjah atau dasar beramal di dalam beragama. Kemudian ada juga hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, berasal dari Abu Thurayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Dinyatakan di dalam hadis ini, wan Abi Thurayyata Sabrah bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Thurayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, semoga Allah ridha kepadanya, yang menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, apa sabda Rasulullah? Di sini dinyatakan sabda Rasulullah adalah alimus sabiyya as-salata li sab'i sinina. Ajarilah anak kecilmu tentang salat jika ia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna asyri sinina. Jadi di sini ada kalimat yang sama maknanya tetapi kata-katanya berbeda. Wadribu 'alaiha ibna asyri sinina. Jika mereka meninggalkan salat pada saat berumur 10 tahun, pukullah dia. Jadi mereka kalau meninggalkan salat ketika sudah berumur 10 tahun, maka kita diperbolehkan untuk memukulnya. Dikatakan haditsun hasanun. Hadis ini juga hadis hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun, dan Abu Dawud serta At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Wa lafdzu Abi Dawud mursabiya bis salati idza balagha sab'a sinin. Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan, perintahkanlah anak kecilmu untuk mengerjakan salat jika ia sudah berumur 7 tahun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa persoalan yang perlu kita bahas. Yang pertama, perintah muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Jadi ada perintah agar kita mengajarkan salat kepada anak kita yang sudah berumur 7 tahun. Di dalam riwayat lain dikatakan alimus sabiyyas salata li sab'i sinin, ajarilah anak kecilmu tentang salat jika sudah berumur 7 tahun. Nah, umur 7 tahun ini batasan yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai batasan anak itu mencapai tingkat mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu adalah tingkat di mana anak itu diasumsikan anggap sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang benar, mana yang tidak benar. Artinya sudah bisa diajak untuk berpikir, berdialog, melakukan sharing atau berbagi dengan orang tuanya dan orang-orang lain dengan nalar yang sederhana. Lalu ada kata-kata wadribuhum 'alaiha di dalam hadis yang pertama. Di dalam hadis yang kedua dikatakan wadribu 'alaiha ibna asyri sinin. Nah, kata wadribuhum itu artinya pukullah mereka. Artinya ini bukan kewajiban, tetapi keizinan atau ibahah. Keizinan untuk memukul anak yang sudah mencapai umur 10 tahun. Wahum abna'u asyrin. Dikatakan di sini ibna asyri sinin itu umurnya 10 tahun. Kita sebagai orang tua diperbolehkan untuk memukul. Nah, ini ada persoalan lagi. Wa fariqu bainhum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka, itu artinya cara kita untuk memandirikan anak didik kita supaya mereka punya kemandirian. Nah, demikian juga dengan kata-kata yang lain yang searah dengan itu adalah satu
rangkaian kalimat yang mengisyaratkan perintah untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka mendidik anak kita dengan proses pendidikan yang ideal. Nah, mari kita coba untuk membahas. Yang pertama, didiklah anak kita dengan sholat ketika berumur 7 tahun. Itu bukan umur yang eksak. Sebab secara kultural dalam budaya kita, umur 7 tahun itu memang bisa dipakai sebagai standar. Tapi apakah semua anak yang sudah berumur 7 tahun itu punya tingkat kedewasaan yang sama? Punya kemampuan yang sama untuk berpikir? Punya kemampuan yang sama untuk diajak berdialog? Tentu saja umur 7 tahun itu bukan umur yang pasti. Maka di antara ulama ada yang mengatakan kira-kira sudah berumur 7 tahun atau sekitar umur 7 tahun. Jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun, biasakan anak itu untuk melaksanakan sholat dengan tertib. Nah, ketika sudah berumur 7 tahun kok belum tertib dan mereka meninggalkan sholat, kita diizinkan untuk memukul. Nah, kata memukul ini yang ada persoalan. Nah, orang tua, baik orang tua dalam arti yang punya hubungan darah maupun orang tua wali pengasuh, punya kewajiban untuk menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis itu. Dan bagaimana mengajarkan sholat itu dengan pengajaran yang benar tentang tata caranya dan syarat-syarat dan rukunnya, serta melatih anak untuk membiasakan sholat dengan baik dan benar. Nah, pada level kedua, pada umur 10 tahun dibolehkan untuk memukul anak. Dibolehkan memukul anak yang meninggalkan sholat dengan tujuan agar si anak disiplin melaksanakan sholat. Nah, bagaimana kita memahami kata kebolehan memukul itu? Memang di dalam riwayat itu dikatakan para ulama itu seringkali menjelaskan dengan kata-kata yang beragam. Memukul itu merupakan sarana. Seorang guru itu boleh memukul seorang anak yang dididik agar pukulan itu bisa membuat anak itu mengerti arti penting pukulan itu untuk pendidikan dia. Tapi apakah semua pukulan itu akan bisa berdampak baik? Belum tentu. Sehingga para ulama mengatakan jangan pernah memukul yang bisa melukai dan bisa membuat mereka sakit hati. Nah, persoalannya kemudian, apakah anak yang dipukul itu bisa kemudian tidak terluka hatinya? Nah, sekarang ini jangankan memukul secara fisik, kekerasan verbal saja bisa membuat anak sakit hati. Sehingga kalau perintah itu dilaksanakan, boleh jadi justru tujuan pendidikannya akan tidak tercapai. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan perintah itu berupa wajib, tetapi harus dilaksanakan dengan bijak, bagaimana kita bisa mengukur sikap bijak itu ketika kita memukul anak? Sehingga kalau kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW merintahkan kita untuk menyuruh anak kita untuk menaikkan salat pada usia 7 tahun, kemudian boleh memukul pada usia 10 tahun, itu harus bisa difahami dengan tepat. Karena tujuannya adalah agar anak itu bisa melaksanakan salat. Mau melaksanakan salat dengan baik, dengan benar. Tujuannya seperti itu. Sehingga kalau pukulan yang dilakukan itu justru mengakibatkan anak itu tidak melaksanakannya karena merasa tersakiti karena pukulan yang dilakukan oleh orang tuanya, boleh jadi pukulan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mendidik anak. Bahkan sekarang ini para pendidik mulai berpikir jangankan memukul, jangan sampai anak itu dilukai dengan kekerasan verbal. Karena kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak itu bisa membuat anak itu sakit hati. Apalagi ketika memahami secara harfiah, memukul itu artinya boleh memukul seenaknya. Sehingga anak yang dikatakan dalam bahasa Jawa ngampleng pipi, memukul pipi, itu bahaya. Memukul wajah itu bahaya. Anak bisa merasa terhinakan. Bahkan ada yang mengatakan, nggak usah wajahnya, punggungnya. Ya punggungnya mungkin tidak terasa sakit, tetapi sakit hatinya. Itu bisa terjadi. Bahkan ketika saya membaca kitab-kitab syarah hadis, misalnya dari Al-Munawi di dalam kitab Fathul Qadir, dikatakan bahwa kita memang punya kewajiban untuk mendidik anak kita agar mau melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah pada usia 10 tahun, mereka itu adalah orang-orang yang harus kita kerasi dengan pembiasaan-pembiasaan yang lebih tepat. Sehingga kata pukulan di sini bisa menjadi sesuatu yang menjadi sarana untuk menjadikan anak itu mau melaksanakan sholat. Nah,
para ulama kemudian ada yang mengatakan penjelasan seperti ini juga belum menyelesaikan masalah. Bisa jadi pukulan itu menambah runyam. Jadi makna hadis ini bisa saja disederhanakan dengan memukul, tapi penjelasannya bisa dipahami secara berbeda. Bahkan dikatakan memukul anak itu bisa kemudian ditakwilkan bukan memukul dalam arti fisik, tapi melakukan tindakan yang membuat anak itu menjadi cerah, anak itu menjadi terdorong, termotivasi, sehingga anak itu mau melaksanakan sholat karena efek cerah yang dilakukan oleh orang tua dengan konsep punishment. Jadi tentu saja semua pendapat ulama yang mengatakan boleh memukul itu bisa menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk dilaksanakan oleh saat ini. Hampir semua pendapat ulama yang membolehkan untuk memukul anak itu banyak dikritik oleh para pendidik saat ini. Yang pertama, tidak ada indikator yang aplikatif dalam ranah prakteknya. Misalnya bisa saja seorang ayah atau ibu melakukan pemukulan terhadap anaknya yang menurut asumsinya tidak akan bisa menyakiti anak, tetapi justru anak bisa merasakan hal yang berbeda. Apalagi sebuah tindakan fisik semacam pemukulan itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek kuantitas. Beberapa kali pukulan itu dilakukan, tapi ada aspek kualitas yang harus juga diperhatikan. Jadi kita harus berpikir secara kualitatif, jangan hanya berpikir secara kuantitatif. Yang kedua, sekalipun secara fisik tindakan mukul itu bisa saja tidak menyakitkan, tapi jika si anak itu tetap saja sering meninggalkan sholat, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Cara apa lagi yang harus ditempuh orang tua? Sudah dipukul saja, anak tidak mau melaksanakan sholat. Bahkan menjelang waktu sholat, anak belum terdorong untuk melaksanakannya. Apakah anak itu terus-menerus harus dipukuli sampai dia mau sholat? Bahkan dimarahi dengan kemarahan yang menjadi-jadi sehingga ada kata-kata yang kemudian bisa melukai hati anak. Ini kekerasan verbal yang bisa menjadikan kita itu bermasalah dengan anak kita. Bagaimana jika sholatnya belum tertib dan teratur, padahal anak itu pernah kita pukul dan kita kata-katai dengan kata-kata yang keras. Bahkan anak yang tersinggung bisa saja karena ketersinggungannya terlalu berat, kabur dari rumah, malah ini lebih runyam. Yang ketiga, para ulama itu juga melihat hadis ini, itu hadis yang berisi tentang bagaimana mendidik secara bijak. Bagaimana kita punya upaya untuk bisa memahami hadis ini dengan penjelasan yang tepat. Sehingga kata-kata memukul itu kita pakai sebagai sebuah kata untuk menjelaskan adanya kemungkinan kita melakukan tindakan hukuman, ya, ada punishment yang tepat sehingga tidak punya nilai kriminal dan tidak menyakiti anak, tetapi anak mau tahu tentang apa yang dilakukan orang tua itu sehingga anak bisa melaksanakan dengan sadar. Bahkan sekarang ini ada pendidikan yang berupa kutuah, keteladanan, dan ada pendidikan yang berusaha pembiasaan yang membuat anak itu nyaman ketika melaksanakan salat, sehingga habituasi dan keteladanan itu menjadi sesuatu pilihan, sehingga taklim itu bisa dilakukan tanpa harus mengatakan sesuatu, tetapi melakukan tindakan yang gestur kita, sikap tubuh kita, mimik kita itu punya makna mengajak anak itu untuk melaksanakan salat. Bagaimana Nabi itu memberi contoh untuk mengajak cucunya Hasan dan Husain untuk sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat. Tentu saja pada saat itu Nabi punya acara yang tepat sehingga Hasan dan Husain itu menjadi anak-anak yang terbiasa sholat bersama Nabi. Nah, ada sebuah pertimbangan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan hadis ini. Yusuf Al-Qaradawi itu memahami hadis di atas dengan pemahaman yang sedikit berbeda. Dia menyatakan bahwa di dalam memahami hadis Nabi seperti ini, seseorang harus bisa membedakan antara tujuan dan sarana. Tujuan itu sifatnya tetap, stagnan. Dan sarana itu berubah-ubah. Yang mutaghayyirat itu sarana. Yang thawabit itu adalah tujuannya. Jadi dalam kaidah hukum Islam itu ada yang namanya thawabit. Thawabitnya itu pada apa? Pada level tujuan. Tujuannya itu tetap, thawabit. Tetapi sarananya itu mutaghayyir, berubah-ubah. Nah, pesan yang ada di dalam teks hadis itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini sifatnya tetap, tetapi tidak berubah. Tapi tidak akan bisa berubah. Yang tidak berubah bukan bentuknya, tapi esensinya. Jadi bagaimana anak itu mau sholat. Sampai kapanpun, anak itu harus kita arahkan untuk sampai pada taraf tertentu bisa melaksanakan sholat dengan sadar. Dan itulah yang dituju oleh hadis ini. Bagi Yusuf Al-Qaradawi yang terpenting adalah apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Itulah yang tetap dan abadi. Sementara sarana yang berupa memukul dan prasarana yang lain mungkin saja berubah sesuai dengan
perkembangan zaman, karena ada kepentingan zaman yang bisa mengubah sarananya. Oleh karena itu, ketika hadis itu menunjukkan pada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka kita harus bisa menjelaskan tentang satu keadaan, satu fakta, satu situasi yang ada pada saat di mana kita ingin melaksanakan sesuatu dengan sarana itu. Ini tidak dimaksudkan untuk tidak mempercayai hadis ini, tetapi kita memahami konteks di mana hadis ini harus diamalkan. Artinya apa? Sarana dan prasarana di masa lalu itu sah-sah saja untuk ditinggalkan atau diganti dengan hal yang baru yang ada sekarang dengan satu hal yang secara substantif sama. Dan pertanyaan dari para ulama adalah dari mana tujuan itu bisa kita pahami sehingga kita bisa membedakan mana tujuan dan mana sarana. Bagaimana kita memperhatikan isyarat, karina atau indikator yang ada di dalam hadis itu sehingga kita tahu apa makna memukul itu sebagai sarana. Dan kalau kita bisa memahami semuanya, maka kata memukul itu bisa diterapkan dengan kata yang tidak dengan kata wadribum, tapi melakukan tindakan yang mengakibatkan anak itu mau melaksanakan sholat dengan cara-cara tertentu. Jadi upaya mendidik anak agar bisa melaksanakan sholat sejak dini itu bisa dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, bisa dengan taklim secara verbal, bisa memberikan keteladanan, bisa membiasakan dengan proses yang secara kultural bisa kita coba untuk kita terapkan pada anak, sehingga secara esensial kehidupan kita dengan anak itu menjadi searah. Bagaimana kita itu jangan memahami kata memukul itu secara teknis untuk mencapai tujuan agar anak itu mau sholat, sehingga bisa digantikan dengan hal yang lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sehingga pada saatnya memukul itu bisa kita tinggalkan, tetapi melakukan tindakan yang pada akhirnya mengarahkan anak itu bisa melaksanakan sholat dan sadar untuk melaksanakannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait juga dengan batasan usia 7 tahun, 10 tahun, itu bukan angka eksak yang tidak boleh ditawar atau digeser sedikit pun, tetapi masih bersifat fleksibel. Orang tua masih harus pula mempertimbangkan tingkat kematangan anak, karena tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda-beda. Ada isyarat-isyarat yang bisa kita pahami, batasan usia itu bisa diketahui dari perkembangan anak itu ketika kita cermati. Kita punya 2 anak saja, itu perkembangannya bisa berbeda. Ada anak yang cepat dewasa, ada anak yang terlambat dewasa. Sehingga ada anak yang bisa kita ajak sholat pada usia 7 tahun, tetapi ada yang belum bisa kita ajak pada waktu usia 7 tahun. Ada anak yang waktu usia 10 tahun punya kesadaran yang bagus untuk sholat, bahkan rajin ke masjid. Ada anak yang sampai usia remaja itu belum tumbuh menjadi anak yang sadar untuk ke masjid. Dan inilah yang kemudian saya katakan dalam bahasa yang sederhana, bagaimana Rasulullah itu tidak pernah melakukan kekerasan di dalam mendidik anak-anak. Anak-anak Rasulullah dan cucu Rasulullah itu tidak pernah dididik dengan kekerasan. Bahkan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang lembut itu berasal dari para sahabatnya, istrinya, dan juga orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ada riwayat dari Mu'ad bin Abdullah al-Juhni yang menceritakan bahwa ketika berkunjung ke rumah Rasulullah, dia menyaksikan bahwa Rasulullah itu pernah ditanya tentang sesuatu. Rasulullah kemudian menjawab, saat anak itu mengetahui mana arah kanan dan arah kirinya, maka perintahkanlah untuk sholat. Ini pertanyaannya kan mengarah, kapan seorang itu diperintahkan untuk sholat? Rasulullah menjawab dengan jawaban, ya saat anak itu tahu mana arah kanan dan arah kiri. Ini kan mumayyiz. Sehingga di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, bangunkanlah anakmu, maksudnya ajak anakmu untuk sholat, walau hanya 1 kali sujud saja. Di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan, perhatikanlah anak-anak kalian dalam masalah sholat, lalu biasakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah dengan cara membiasakannya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, perintahkan mereka untuk sholat saat berusia 7 tahun, dan pukullah bila meninggalkan sholat itu ketika sudah berusia 13 tahun. Itu artinya apa? Relatif. Sahabat juga mengajarkan anak mereka untuk sholat secara tidak sama. Artinya dalam bahasa Jawa itu pepak. Seorang itu bisa dididik mulai dari 7 tahun, atau yang mengatakan perlu ditunda, tetapi pada saatnya memang yang terpenting adalah tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Apa pemahaman yang terbaik dari hadis ini? Memang para ulama mengatakan kita perlu mencari esensi dari perintah Rasulullah tentang bagaimana kita mendidik anak untuk sholat, termasuk ketika kita harus memukul anak itu. Bagaimana kita bisa memahami esensi dari perintah Rasulullah itu, bahwa Rasulullah punya metode yang bisa dipraktekkan. Bagaimana kita menanamkan keyakinan kepada anak tentang sholat, bukan dengan cara memukul atau dengan memakai kekerasan yang lain, tetapi mulailah dengan memberikan contoh-contoh praktek atau contoh-contoh konkret dan memberikan keteladanan kepada mereka. Biasakan mereka dengan lembut untuk melaksanakan sholat, dan pada akhirnya nasihatilah anak itu dengan nasihat yang bisa menggugah kesadaran dirinya untuk sholat. Bahkan ketika kita merujuk pada teori pendidikan kontemporer, hadis tentang kebolehan memukul anak dalam rangka mendidik itu sebenarnya mengisyaratkan tentang konsep reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Bagaimana anak didik itu merasa dihargai untuk bisa melakukan sesuatu, dia tergerak karena ada penghargaan dari orang tuanya. Dan bagi anak itu mendapatkan hukuman sehingga anak itu tidak mau melakukan hal yang sama karena dia merasa tidak nyaman dengan hukuman yang diberikan oleh orang tuanya itu. Dan orang tua tidak harus menghukum secara fisik. Orang tua misalnya hanya menghukum dengan cara mengurangi belanjanya. Kalau kamu mau sholat dengan baik, belanjanya akan tetap saya berikan, bahkan saya tambah. Tapi kalau tidak, belanjanya akan saya kurangi. Itu konsep reward and punishment, meskipun itu tidak eksak. Hanya saja dalam teks hadis tentang konsep hukuman ini memang kita harus cerdas. Sementara untuk bisa menghargai anak, kita harus tahu, karena setiap anak itu punya kepribadian masing-masing. Mungkin satu anak bisa dihargai dengan penghargaan X, tapi anak yang lain harus dengan penghargaan Y. Punishmentnya juga begitu. Sayangnya banyak orang yang tidak pernah memahami hadis ini secara kontekstual, sehingga hadis tentang hukuman pukulan itu dilaksanakan apa adanya, sehingga bahkan kemudian ada yang mengiringi dengan kata-kata yang kasar, dan dengan kata-kata yang kasar itu anak merasa tersakiti, secara fisik tersakiti, secara kejiwaan tersakiti, sehingga anak itu akan sulit untuk menuruti apa kata orang tua karena pernah sakit hati pada orang tuanya. Insya Allah ketika kita memahami apa yang diajarkan Nabi kepada anaknya, kepada istrinya, kepada sahabatnya, kita akan tahu bagaimana Nabi itu bersikap lemah lembut kepada semua orang. Nabi tidak pernah mendidik dengan kekerasan. Dan jika kita memahami hadis itu hanya dengan secara tekstual, sehingga kita hanya bermodal teks itu lalu mengerjakan sesuatu, bisa jadi tujuan pendidikannya tidak tercapai. Dan pada saat kita itu tidak bisa mencapai tujuan pendidikan, kita akan menyesal. Hanya karena salah di dalam memakai sarana pendidikan yang kita coba untuk kita terapkan dalam pendidikan kita, untuk kita capai dalam pendidikan kita, tidak tercapai. Hadis ini memang benar, bahwa orang tua boleh mendidik anak dengan tegas, tetapi tegas itu tidak harus berarti kasar. Karena dalam praktek Nabi itu juga melakukan tindakan untuk menghukum dan memberikan reward. Punishment dan reward diberikan. Tetapi sikap arif Nabi itu ditujukan dengan lembut, dengan lemah lembut, sopan kepada orang-orang yang dididiknya, sehingga sikap lembut dan penuh kasih sayang yang ditujukan oleh Nabi itu justru akan bisa menanamkan kesan yang mendalam di hati para sahabat, istrinya dan anak-anaknya, dan bahkan cucunya, sehingga mereka dengan mudah bisa menerima pencerahan dari Nabi dan pada saatnya mau melakukan tindakan yang diarahkan oleh Nabi. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita semua sebagai umatnya, terutama ketika kita memahami hadis-hadis yang seperti itu secara kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kita justru tidak akan menimbulkan masalah di dalam proses pendidikan anak kita. Anak kita yang kita inginkan menjadi anak yang rajin untuk sholat, bisa jadi malah tidak mau sholat karena pernah sakit hati dengan cara kita mendidik mereka. Tetapi insya Allah dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan kesuntan, dengan kasih sayang yang memadai, tanpa harus dengan kekerasan yang bisa menyakiti anak-anak kita akan jadi anak yang soleh dan solehah, dan mau mengerjakan sholat dengan baik sesuai dengan arahan dan bagaimana kita mengarahkan anak itu menjadi anak yang rajin melaksanakan sholat yang kita arahkan untuk mereka kerjakan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi sebagai orang tua kita harus bisa bersikap bijak untuk mendidik anak kita. Sampai pada taraf tertentu kita akan bisa mengarahkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Masa anak-anak itu adalah masa emas. Ketika kita gagal mendidik anak kita, boleh jadi ketika remaja dan ketika dewasa, anak-anak itu menjadi anak-anak yang bisa salah arah karena kita salah mendidiknya. Sekali lagi, monggo
kita mulai untuk introspeksi, kita untuk muhasabah, jangan-jangan kita itu pernah berbuat salah pada anak-anak kita ketika mendidik anak kita, sehingga anak kita yang kita harapkan jadi anak yang soleh dan solehah justru membelok menjadi anak yang tidak soleh dan solehah karena kita salah di dalam mendidik mereka. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.